Terurai benang merah para pelaku caplok tanah Gunung Gelis. Gunung Gelis Kabupaten Bogor, tanggal 30 November tahun 2023. Dengan terbongkarnya pelaku kerusuhan pasca insiden eksekusi oleh oknum panitera PN Cibinong, atas kemenangan PT KAA abal-abal dengan Yayasan Masyadul Quran tersebut pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023 lalu, terkuak siapa pelaku utamanya, yaitu Aziz Mahdor pemegang kendali dengan oknum RW Lukas Kabandungan dan oknum Kades Rudi Bebek, sebagai tim eksekutor pengaman aset. Dan semua oknum pelaku dibiayai oleh Evelyn dan Stephen, dari PT Sumarekon Tbk, karena Aziz Mahdor yang menjual, dan take over tanah saya kepada PT Sumarekon Tbk, dan semua atas perintah dari Muljadi Budiman sebagai tokoh 9 naga. Dan dari lingkaran setan para eksekutor, dan para petinggi mafia tanah, mafia hukum, dengan semua para pelaku yang terlibat tersebut, akhirnya terkuak dan semua instansi baru mengetahui, pada buka mata, di mana letak keadilan bagi seorang rakyat yang terzolimi selama bertahun-tahun tanah milik sah pribadinya diserobot para pelaku oknum mafia tanah, dan dengan adanya beberapa pemberitaan, yang diangkat melalui media online, media streaming dan media cetak yang dari 2021 hingga saat ini dibuat Jimmy Mamesah untuk membongkar langsung oknum pelaku caplok tanah di 4 desa. Banyaknya masyarakat di 4 desa yang menjadi korban para mafia tanah, mafia hukum wilayah Bogor. A1 dari data yang bisa dipercaya keakuratannya, dari banyaknya hak-hak tanah rakyat yang dibebaskan, belum semuanya mereka mendapatkan ganti kerugian atau pembayaran, bermula DP atau uang muka dan setelah itu penghentian pembayarannya karena keluar HPL Pemda. Settingan seperti itulah yang membuat rakyat menjadi tersakiti hati, menderita dan menjadi korban rampas HPL dan selanjutnya sudah dapat dibayangkan bagaimana kelanjutannya. HPL produk rekayasa modus 378 ciptaan oknum Sekda Burhanuddin. Dan saat ini di tahun 2023 warga korban rampas HPL Pemda sudah meluas hingga ke sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Seperti penyakit menular warga tak berdaya melawan, terlebih merebut kembali haknya. Dan ini pernyataan Jimmy Mamesah salah satu warga terzolimi dirampas tanah miliknya 70 hektar di Gunung Gelis, dan sudah 8 tahun memperjuangkan hak miliknya yang dicaplok paksa para oknum gembong teroris tanah. Ini katanya, jika rakyat 4 desa punya data fakta yang akurat, tuntut jangan takut, walaupun oknum-oknum banyak dari aparat pemerintah, aparat yang menipu rakyatnya itu bukan aparat melainkan keparat. Dan jika ada pejabat yang ikut terlibat itu adalah pejabat yang menjadi penjahat, tidak malu kepada rakyat, karena gaji serta pakaian yang ia terima adalah dari uang rakyat, ucapnya. Jimmy juga menambahkan, rakyat jangan mau tertipu diarahkan ke pengadilan oleh mereka, karena nantinya sudah pasti akan berujung kalah. Semua itu sudah ada settingannya. Karena akan ada oknum pengacara preman koprol bambu yang akan main jual beli hukum, melobi-lobi oknum panitera pengadilan. Dan akhir satu gugatan sudah tentu berakhir di kekalahan warga sebagai pemilik tanahnya. Maka jika sudah seperti itu, jelas rakyatlah yang akan menjadi korbannya. Maka pesan saya bersatu, lawan kezoliman mereka dengan kekompakan, jangan menyerah terus berjuang, karena tanah itu adalah hak kita, milik kita. Ucap Jimmy. Masih kata Jimmy Mamesah, dan jika Berry Tornando nekat memasang plang di tanah saya, itu namanya dia bunuh diri, membuat lubang kuburan untuk dirinya sendiri, seperti plang yang akan berdiri dan saya sebagai pemilik tanahnya, yang malah akan memasang patok dirinya di tanah saya. Berry Tornando itu manusia licik berbisnis haram, jual beli tanah yang bukan miliknya, tetapi gak ada malu membawa-bawa agama. Agama dipermainkan hanya untuk meraup keuntungan semata. Berry Tornando telah menipu nasabah 400 orang, kurang lebih 500 miliar, karena jika berani pasang plang di tanah saya maka saya akan panggil seluruh nasabah yang telah ditipunya, agar bersama-sama kita pantek dia jadi seperti plang bersama partnernya Sanage dan kroni-kroninya, ucapnya kembali. Masih kata Jimmy Mamesah, saya meminta kepada APH Pusat untuk mengambil tindakan,
dalam permasalahan ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, jangan sampai terjadi pertumpahan darah terjadi. Jika dibiarkan ini akan menjadi pemantik keributan besar-besaran antara warga korban dengan preman-preman bayaran gembong biong cukong tanah. Jangan benturkan warga korban dengan para eksekutor lapangan para mafia tanah di 4 desa, karena perang bintang bisa terjadi. Para oknum akan berbuat semena-mena, arogan kepada rakyat pemilik tanahnya. Saya tidak mau kemarahan warga korban nanti bisa meluap tidak terbendung jika dibiarkan tanpa tindakan. Karena sekarang sudah banyak para pelaku, oknum-oknum baru bermunculan. Semua biang keladinya adalah 9 naga. Kami meminta bukan saja usir 9 naga dari Indonesia, tetapi tindaklah hukum seadil-adilnya untuk oknum-oknum yang terlibat 9 naga. Maka untuk itu kami meminta APH secepatnya tangkap dan adili seluruh preman-preman bayaran dan oknum-oknum yang telah mempermainkan hukum di negeri ini. Peran pada masing-masing aksinya sudah jelas terpampang nyata. Jadi APH tidak perlu memikirkan lama-lama tetapi berpikirlah dampaknya jika dibiarkan lama-lama. Karena jika dibiarkan akan mengganggu pesta demokrasi, mereka akan membuat keonaran di pemilu 2024, ini sudah ada settingan. Ujar Jimmy Graham. Dan adanya share pemberitaan yang dibagikan kepada beberapa grup para petinggi negara, jenderal-jenderal, menteri-menteri hingga grup kepresidenan Jokowi, hingga ada beberapa yang memberi tanggapan dan komentarnya, seperti dari RI1, anggota DPR RI Komisi 3, Menko Polhukam, Kompolnas dan Kapolri. Tetapi pada kemana APH ya? Ini hukum mau ditegakkan apa tidak? Karena ini yang dihadapi rakyat adalah mafia tanah kelas Nusantara, yang semuanya bisa dibayar dibeli oleh orang-orang yang serakah, tokoh 9 naga. Dan saya Jimmy Mamesah menyatakan sekali lagi bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA tidak punya tanah. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung, dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar. Hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo dan saya akan terus membuat pemberitaan 2 oknum panitera PN Cibinong ini, sebelum ada tindakan untuk menangkap 2 oknum tersebut dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui pemberitaan yang saya buat ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka, dari Kabupaten Bogor tim redaksi melaporkan. Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah, apabila ada masalah kita juga
Itu 10 orang kita 10 orang. Ya, maksud saya begini Pak. Kita sudah masuk ke dalam, kita akan menemui malah kita dibuat minum oleh staf ATR BPN. Jadi sekarang ya saya maunya kepala ATR BPN harus datang ke sini biar kita tahu, baru kita sama-sama 10 orang aja. Tidak lagi. Ya harus ke sini dulu. Keluar dulu Pak. Keluar dulu. Adalah keluar. Ya mereka kawal sama Bapak kawal. Adalah keluarin Pak. Jadi harus datang ke sini, temui kami dulu. Kita 10 orang aja, tidak ada lebih. Kira-kira sudah ada keluarin. Jadi kalau ATR belum datang ke sini, kita akan berdua. So suci banget boy. Kita sudah masuk ke dalam. Kena najis apa? Kita sudah masuk sampai di dalam negosiasi, tapi bukan dengan kepala ATR BPN. Kita sudah sepakat.
Pak.